Firman Tuhan hari ke-198, 2024, 1 Tesalonika, pasal 5 ayat 5, perikop, bersedialah kedatangan Tuhan dengan tetap hidup dalam terang dan bukan dalam gelap. Firman Tuhan di hari yang ke-198 tahun 2024, tanggal 16 Juli, diambil dari surat Paulus ke jemaat dalam jemaat di Tesalonika, yaitu surat yang pertama pasal 5 ayat yang kelima, dengan perikop bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Sebagai nats dalam perikop ini dikatakan sebagai berikut: karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Itulah firman Tuhan. Dengan bacaan pagi diambil dari kitab Ulangan pasal 18, dan saya ambil kembali ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Bagian para imam. Kemarin kita sudah membaca juga bagian daripada Imam Lewi. Sekarang dilanjutkan lagi bagian daripada imam. Bacaan malam diambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Teguran terhadap prasangka atau buruk sangka. Perikop hari ini adalah bersedia untuk kedatangan Tuhan. Kalau kita bertanya, bagaimana kedatangan Tuhan itu sehingga kita harus bersedia? Kedatangan Tuhan adalah janjinya yang pasti terjadi di masa depan, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, termasuk Yahudi yang telah membunuh dia, dan semua bangsa di bumi akan merasa dan meratapi dia. Kemudian ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, akhir, awal, dan pertengahan di dalamnya. Dalam perikop ini pasal 4, hidup yang menyenangkan hati Allah, maka bersedia dengan kedatangan Tuhan. Itu sebenarnya kuncinya. Apakah kita bersedia
menyenangkan hati Allah? Dan bagaimana kesiapan kita menerima kedatangan Tuhan? Jemaat Tesalonik adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus, dan dia bangga pada jemaat Tesalonik. Dan Tesalonik ibu kotanya adalah Makedonia, sebuah provinsi di kerajaan Roma. Dan jemaat ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus sesudah Filipi. Kemudian surat Paulus yang pertama ditujukan untuk mendorong dan memberi keteguhan iman mereka supaya tetap setia, dan memberi keteguhan mereka tetap setia dan percaya pada Tuhan, khususnya tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Adapun pesan-pesan Paulus kita lihat adalah sebagai berikut. Saudara-saudara, tidak perlu kami tulis kepadamu kapan waktunya yang tepat hal itu akan terjadi. Jadi Paulus tidak perlu mengatakan kapan waktunya akan tiba. Nah, sebab kalian sendiri tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan itu tiba seperti pencuri malam. Jadi kedatangan Tuhan itu adalah tiba seperti pencuri malam. Kemudian dia bilang, apabila orang berkata semuanya aman dan tentram, maka pada waktu itulah tiba-tiba mereka akan ditimpa kebinasaan, dan tidak seorang pun dapat lolos. Hal itu akan terjadi tiba-tiba, seperti perasaan sakit melahirkan seorang ibu, Jadi sama, kan tiba-tiba tahu-tahu sakit. Tadinya sehat biasa-biasa saja aman, tapi tiba-tiba jadi sakit seperti seorang ibu yang hendak bersalin. Nah, tetapi kalian bukannya orang yang hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu mengejutkan kalian seperti kedatangan pencuri. Saudara-saudara semuanya adalah orang yang hidup dalam terang. Kalian tergolong pada siang yang terang. Kalian tergabung pada siang yang hidup, dan kegelapan akan yang tergolong pada malam dalam gelap. Jadi dinyatakan oleh Paulus di sini bahwa tidak perlu diberitahukan kedatangan itu, diceritakan bagaimana. Tapi kedatangan itu adalah sebagai pencuri malam. Jadi berulang kali saya katakan, bagi semua orang yang akan meninggal, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Walaupun nanti kedatangan dua kalinya menunggu entah beberapa tahun lagi, tapi jelas bagi setiap orang kedatangan Tuhan itu sudah dekat.
bagai pencuri malam. Kita tidak tahu kapan kita diambil dan kapan kita berangkat. Maka dikatakan di sini pesannya adalah tetap setia, berjaga-jaga, ya. Tetap kita hidup dalam terang, ya. Kalau kita hidup dalam terang berarti jelas semuanya. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, diambil, wah, selesai. Jadi dikatakan sudah dekat bagi semua orang manusia yang akan mati bahwa kedatangan Tuhan itu dalam dekat. Nah, kalau nanti misalnya life after life, itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Tetapi yang dikatakan di sini oleh Paulus, jemaat semua harus siap setiap saat, ya. Karena kita tidak tahu kedatangannya itu, seperti pencuri malam. Kalau seperti pencuri malam, kalau kita hidup dalam terang, dia datang, ya, kita selamat. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, dia datang, ini yang menjadi buat kita sangat berbahaya. Nah, makanya di sini dikatakan adalah bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Kita harus siap. Makanya saya katakan beberapa waktu yang lalu, Amsal mengatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, seperti siapa orang bodoh, siapa orang bijak? Orang bijak adalah berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Nah, di sini orang bijak, ya, dia tidak bisa menjamin kalau besok dia masih hidup. Tapi hari esok adalah suatu kepastian. Tapi pastikah bagi kita atau tidak? Nah, inilah dikatakan karena ketidakpastian bagi kita hari esok, maka Paulus mengatakan bersedialah untuk kedatangan Tuhan. Esok, nanti sore, jam sekian atau 3 jam lagi, kita tidak tahu. Tetapi kita harus, kata Paulus, adalah bersedia. Bagaimana supaya kita bersedia dengan kedatangan Tuhan? Kita harus di dalam terang. Dalam terang, bukan dalam kegelapan. Nah, dalam terang itu, Paulus mengatakan habis gelap, terbitlah terang. Selama ini dia dalam kegelapan, tapi sekarang dia dalam terang karena mengikut Kristus dan percaya kepada Tuhan Allah dan juga Roh Kudus, dan sudah menyatu dalam dirinya adalah Yesus Kristus sebagai penolong. Kalau sudah berada di dalam Yesus, dialah terang. Nah, makanya kita juga mengatakan kalau kita berdoa misalnya ada cahaya dari langit, tapi terang dari Allah. Terangilah roh dan jiwa kami, supaya kami bisa hidup. Jadi terang adalah dari Allah, tapi cahaya dari langit. Karena terang itu bisa menimbulkan cahaya. Jadi di sini kita kata hidup dalam terang, maka kita siap untuk menunggu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu setiap saat, bukan setahun lagi, 5 tahun lagi, tidak. Mungkin hari ini, mungkin besok, pokoknya setiap saat. Tadi dikatakan adalah seperti pencuri malam. Nah, maka untuk ini jadilah orang bijak. Orang bijak itu
tahu datangnya bahaya. Kalau dia tahu datangnya bahaya, maka setiap kehidupan dia selalu berdoa dan bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau bersedia untuk kedatangan Tuhan, berarti kita harus tetap berhubungan kepada Dia. Karena apabila Dia datang, kita siap. Jadi kalau kita tidak berhubungan, Dia datang, bagaimana mungkin kita siap? Nah, jadi harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Itulah dikatakan orang bijak. Tapi kalau orang bodoh, tutup mata dan mati. Dia masih bisa besok menunggu, ya, masa bodoh. Itulah orang bodoh. Tapi orang bijak adalah tahu datangnya bahaya, maka dia selalu berhubungan dengan Tuhan dalam doa, sehingga dia bersedia untuk kedatangan Tuhan. Walaupun dikatakan tadi seperti pencuri malam, tidak tahu kapan kedatangannya, namun kita harus selalu siap. Itulah perikop pada pagi hari ini, bersedia untuk kedatangan Tuhan. Kita harus selalu dalam terang dan berhubungan dengan Tuhan. Kapan Dia datang, kita siap menanti. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi. Diambil dari kitab Ulangan pasal 18. Saya ambil dari yang ke-6 sampai 8. Nah, ini mengulas kembali yang kemarin, bagian daripada imam. Jadi para imam Lewi itu memiliki tugas, ya, untuk melayani dalam ibadah di bait suci dan menyampaikan pengajaran kitab suci kepada umat mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan tempat ibadah dan menjalankan upacara-upacara keagamaan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan. Kemarin kita mengatakan apa bagian daripada imam. Kita katakan kemarin bagian adalah imam adalah paha depan. Kemudian rahang. Kemudian perut. Apakah ada filosofi daripada paha depan, rahang, dan perut? Ya. Filosofi daripada paha depan, rahang, dan perut, ya, adalah bahwa perut melambangkan area yang harus dijaga dengan kehati-hatian karena penting dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, kemudian dikatakan paha depan itu melambangkan langkah, ya, yang harus diambil dengan keberanian dan kelembutan hati sesuai dengan yang tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, yaitu kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Menggambarkan paha depan adalah bagian imam memulai dengan langkah yang berani dan penuh dengan timbang rasa. Karena tanpa langkah depan, ya, tidak bisa melangkah dari belakang. Itulah filosofi, makanya diberikan sebagai paha depan. Nah, kemudian rahang.
Apa filosofi daripada rahang diberikan kepada bagian daripada para imam? Ya. Rahang menggambarkan kekuatan bicara, ya rahang. Karena tanpa rahang kita tidak bisa bicara, sulit untuk bicara. Jadi kekuatan untuk berbicara yang harus digunakan bijaksana. Bijaksana ini apa yang dimaksud dengan bijaksana? Nah, kita lihat Amsal ya, pasal 15 ayat 4 ya, mengatakan begini. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi rahang menggambarkan bagian imam adalah bicara yang baik dan yang terkontrol dan terkendali. Kemudian bagian ketiga, perut, ya. Perut melambangkan kontrol diri dan menolak godaan duniawi, ya. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 3 ayat 19, dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, jadi mengapa tiga bagian daripada korban bakaran ini disampaikan kepada Imam Lewi? Paha depan, rahang, dan perut. Paha depan adalah memulai dengan keberanian yang penuh dengan timbang rasa dan kehati-hatian, tidak asal melangkah. Langkah pertama menentukan langkah selanjutnya. Tanpa langkah yang pertama tidak akan ada langkah 1000. Itulah makanya diberikan paha depan buat bagian daripada Imam Lewi. Kemudian rahang, kekuatan untuk berbicara. Karena Imam Lewi tugasnya tadi adalah untuk menjalankan rumah ibadah supaya tetap suci, ya, dan menyampaikan pekerjaan kitab suci kepada umat mereka, ya. Jadi pengajaran-pengajaran tentang kitab suci diberikan kepada seluruh umat yang bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan daripada bait suci. Dengan adanya menjaga kekudusan dan menjaga ibadah di bait suci serta menyampaikan pengajaran kitab suci kepada umat, ya, maka diberikanlah paha depan untuk melangkah, rahang untuk berbicara, dan perut untuk mengontrol supaya kalau dalam bahasa Batak dang marhagadum buson, tidak rakus, ya, tidak rakus. Jadi dia bisa mengontrol. Itulah yang dikatakan bagian daripada iman, filosofi daripada paha depan, rahang, dan perut. Dalam implementasinya, dalam ayat 6-8 dikatakan bahwa dalam perikop ini dikatakan termasuk bahwa apabila seorang
ya, Israel atau orang Lewi yang berasal dari kota manapun di seluruh Israel, ya, dan ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat, dapat melayani dengan baik seperti imam-imam yang bertugas di tempat tersebut. Jadi sudah kewajiban, tidak ada membeda-bedakan dari mana, kota mana, anak siapa, tidak. Dia dapat melayani dengan baik dari manapun. Setiap suku Lewi dari seluruh kota Israel, kemanapun mereka berada, tetap diterima sebagai imam di dalam bait suci dan melayani seperti biasanya dan menerima upah sesuai dengan yang diterima oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, jadi ini penjabaran seperti imam lainnya, ini apa yang telah diperoleh keluarganya dan dia sama diterima. Jadi tidak ada perbedaan. Dari manapun asalnya imam tersebut, kalau bekerja di satu tempat, dia tetap melayani sama seperti imam yang ada di tempat itu. Inilah yang dikatakan bahwa imam Lewi itu sudah ditugaskan oleh Allah selama-lamanya, dan dimanapun mereka berada selalu dikatakan bekerja dengan baik, dilayani dengan baik, dan menerima upah yang baik. Ya, memang dalam imam ini kemarin saya katakan, setelah Yesus datang ke dunia sebagai utusan daripada Allah, imam-imam ini ya sudah dipilih baik Yahudi ataupun non-Yahudi. Jadi bukan lagi hanya Lewi yang menjadi imam, tapi siapapun boleh menjadi imam untuk bertugas di bait suci. Nah, kita lihat contoh dalam beberapa denominasi gereja misalnya, ya. Kita lihat, saya contohkan Huria Kristen Batak Protestan HKBP yang dipimpin oleh Opui Eporus. Ya. Ini berdiri tahun 1881, ya. Nah, dan waktu itu di dalam sistem penempatan daripada imam-imam atau pendeta hamba Tuhan sering ada sedikit bermasalah. Kenapa? Karena dalam hal kehidupan mereka tidak sama seperti imam Lewi tadi, bahwa dimanapun dia ditempatkan menerima hak yang sama seperti yang dikatakan. Ya. Nah, jadi pada waktu tahun 1881 sampai dengan 2023 itu masih menggunakan desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Penggajian daripada para imam tergantung kemampuan daripada kota di mana dia berada. Nah, sehingga ada polemik. Perpindahan daripada imam untuk ditempatkan ke tempat lain itu bisa berpolemik. Misalnya seseorang di daerah ini sangat basah, pendapatannya banyak. Itu kadang-kadang susah untuk pindah. Kemudian mau ditugaskan pergi ke daerah minus. Ini juga susah. Tapi dengan datangnya Opui Eporus, pendeta Dr. Robinson Butar-Butar pada tahun 2023 akhir, ditetapkanlah keuangan di HKBP menjadi penggajian sentralisasi. Ini sudah meniru kepada imam Lewi di Israel. Dimanapun mereka ditempatkan sama penerimanya seperti yang ditempatkan. Nah sekarang
semua para imam, HKBP, pendeta yang ditempatkan di seluruh Indonesia, penghasilannya sama, baik dia di Jakarta maupun dia di kampung halaman, tidak ada bedanya, sama. Sekarang ada paradigma lebih baik pindah ke daerah karena di sana biaya kehidupan sehari mudah. Karena penghasilan sama, tentu lebih baik. Nah, tapi itu tidak polemik. Tidak ada yang seperti itu. Saya melihat yakin dan sekarang ini semua memang sudah mulai baik. Tidak ada lagi polemik, dimanapun ditempatkan siap, dan bahkan akan terjadi transformasi sending, ya, transformasi sending. Dan kita barusan bahwa HKBP mengirim 12 orang misionaris sending ke Tanzania, Afrika, ya. Tanggal 7-8 Juli sudah ditahbiskan oleh Opui Eporus, pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Nah, jadi sudah mulai mengikuti seperti Imam Lewi yang ada di Israel. Jadi tadi juga Israel diumumkan bahwa dimanapun dia berada diterima dengan baik dan gajinya diterima sama seperti yang lain. Jadi menyesuaikan dimanapun dia, tidak ada lagi masalah. Sekarang ini HKBP pun sudah seperti itu. Mau di kampung, mau di kota, mau di mana sama. Tidak ada perbedaan. Sehingga fokus mereka adalah melayani dengan baik. Ini adalah merupakan suatu terobosan baru yang dibuat oleh Opui Eporus Dr. Robinson Butar-Butar. Patut kita semua jemaat mengapresiasi. Memang risiko, ya. Tentu diadakan yang namanya jadi tidak sama penghasilan, tapi sekarang itu sudah ditentukan 55% dari persembahan setiap jemaat dikirim ke sentral pusat. Ini 55%, lebih dari separuh. Jadi melebihi dari apa yang dikatakan Zakheus, separuh, ya, dari hartaku kuserahkan kepada orang miskin. Nah ini 55%. Tapi itu demi kelangsungan daripada para imam, pendeta yang melayani di seluruh Indonesia. Nah, dan bahkan sekarang sudah sampai ke Tanzania, Afrika, sudah dikirim dan sudah ditabiskan oleh Opui Eporus. 2 orang kemarin ditabiskan, ya, tanggal 8 Juli itu di Tanzania, ya, yaitu pendeta Gultom dan juga pendeta Bonita Sitorus, ya. Nah, inilah mengenai bagian daripada imam. Jadi di setiap gereja mungkin ini ada, tapi masing-masing punya sistem. Dan HKBP sudah menjalankan seperti yang dijalankan oleh Imam Lewi di Israel. Dan ini mulai tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Dan kelihatannya semua baik. Dan sekarang fokuslah para imam-imam ini untuk mentransformasikan daripada iman daripada jemaat. Pembangunan iman. Itulah tugas yang utama pada saat ini. Semoga tetap berhasil dengan baik. Itulah mengenai bagian daripada imam sebagai kelanjutan dari perikop yang kemarin. Dan Imam Lewi bertugas sebagai imam untuk bangsa Israel dan tidak mendapatkan tanah. Mereka hanya penghasilan dari adalah persembahan dari umat, dan itu wajib diberikan. Tadi sudah kita utarakan bagian daripada binatang yang dipersembahkan, lembu, sapi, sudah jelas. Paha depan, rahang, dan perut. Dan ini ada filosofinya. Paha depan melangkah dengan kehati-hatian dengan baik. Rahang berbicara dan menjaga pembicaraan lidah, ya, yang sangat bisa
membawa kesejukan dan bisa untuk memberkati, dan itulah arti filosofi daripada rahang. Dan perut, jambar atau bagian daripada 5 bibi adalah untuk mengontrol agar tidak terjadi ya, menjadi serakah atau menjadi tidak melayani, tetapi dia bisa terkontrol dengan baik. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam ya. Bacaan malam diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ini adalah teguran ya terhadap buruk sangka. Nah, surat ini dari Yakobus kepada semua jemaat Allah di seluruh dunia ya, supaya dapat mendengar dan membaca dengan pesan, jangan membeda-bedakan orang berdasarkan hal lahir, latar belakang. Ini ditekankan oleh Yakobus. Ya. Nah kemudian jangan ada buruk sangka, ya, dan ada membeda-bedakan. Kalau orang kaya pakaiannya yang bagus, yang hebat, ya, datang ke pertemuan, ditempatkan di tempat duduk yang bagus, duduklah di sini. Tapi kalau ada orang yang pakainya compang-camping, ya, disuruh kau berdirilah di situ, tidak usah duduk. Ini yang ditentang oleh Yakobus. Jangan sampai ada buruk sangka kepada seseorang, karena semua manusia itu sama di hadapan Allah. Kenapa dikatakan ini? Supaya menjaga buruk sangka, ya. Karena penyakit hati itu ada 8. Ya. Yang pertama buruk sangka, yang kedua buruk lisan, yang ketiga dengki, ya. Yang keempat dendam, yang kelima marah, yang keenam menggunjing, yang ketujuh serakah, yang kedelapan ria atau pamer. Nah, apa arti daripada buruk sangka? Buruk sangka adalah paradigma yang sering tidak sesuai dengan kenyataan, yang membuat orang sering reaktif sehingga sulit untuk memecahkan masalah. Nah, seperti pepatah orang Batak mengatakan, ya. Jadi ada pepatah orang Batak, nirip pusoban HP bulu, nirip pudongan HP musuh. Dengan pengertian adalah menyangka barang tersebut layaknya kayu bakar, ya. Nah, namun kenyataannya adalah bulu atau bambu. Bila kita menyangka dia adalah kawan, ternyata bukan, melainkan musuh. Nah, jadi buruk sangka ini sering terjadi. Nah, dan ini pun orang itu membeda-bedakan itu. Kalau orang kaya tadi ditempatkan di tempat yang duduk, orang yang pakaiannya semacam di tempat yang kurang baik. Nah, ini kata Yakub, tidak boleh. Jangan membeda-bedakan orang yang akan datang ke pertemuan. Jangan membeda-bedakan. Artinya siapapun itu harus kita anggap sebagai tamu yang terhormat. Nah, karena dengan membeda-bedakan adalah suatu perbuatan yang keji dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 10
ayat 34-35. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran-kebenaran kepadanya, itu adalah merupakan tetap sama seperti setiap orang. Jadi kebenaran berkenan kepadanya, ya, dan Dia merupakan damai sejahtera. Jadi tidak ada membeda-bedakan, karena Allah tidak membedakan orang. Semua sama di hadapan Tuhan. Dengan contoh tadi misalnya, jadi kata Jakobus, bila ada pakai cincin emas katanya dan pakaian bagus, ya, datang ke undangan, ya, maka perlakuan hormat kepada dia, Pak, duduk di tempat yang disediakan. Tapi kalau ada orang yang pakainya compang-camping, udah, kamu jangan dikasih itu, berdiri saja. Inilah yang tidak baik. Jadi jangan sampai kita membuat suatu buruk sangka atau paradigma yang salah kepada setiap orang. Karena ya, kadang-kadang ya, ada kalanya ya, muka kriminal, hati mutiara. Ada juga adalah muka mutiara tapi hati kriminal. Dalam hal inilah kita harus bisa mengolahnya. Artinya, kalau kita dengan timbangan kita, EPA kita netral, tidak membedakan atau memihak, apapun di pikiran mereka, mau jahat, mau baik, itu tidak akan bisa mengganggu netralisasi yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita membedakan si A dan si B, ini akan menimbulkan suatu perpecahan, sehingga kita bisa mengalami pikiran-pikiran yang kurang baik. Nah, itulah dikatakan di sini adalah teguran terhadap buruk sangka. Ya. Jangan sampai ada seperti itu, membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Karena kita semua katanya adalah kakak adik di dalam Tuhan. Ya. Tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan, tua, muda, besar, kecil. Semuanya sama di hadapan Tuhan sebagai ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi berkat bagi kita. Yang pertama tadi adalah bersedia untuk kedatangan Tuhan. Kita selalu di dalam terang dan berpengalaman dengan Tuhan. Nah, kemudian dalam bagian kedua, bagian daripada imam adalah merupakan suatu menjaga rumah ibadah supaya tetap suci dan tetap berjalan dengan baik pengajaran, dan itu sudah ditentukan dari Allah. Dan bagaimana filosofi daripada tadi, bagian-bagian melangkah hati-hati, ya, kemudian adalah tetap menjaga bicara dengan baik dan mengontrol diri, ya, menguasai diri. Nah, kemudian terakhir tadi adalah jangan pernah ada buruk sangka kepada seseorang
baik kaya, baik miskin, tua, muda, kita terima dengan baik. Dengan seperti orang Batak mengatakan adalah para bahul-bahul nabulun, para makna subalunun, para tataring nasoramitok, para sakalan nasohya mahya. Artinya, rumah kita tersedia untuk tamu setiap saat. Kemudian kita juga selalu menyiapkan ada ala kadarnya minuman kepada setiap orang. Kemudian selalu menjaga ya, kehormatan daripada tamu yang kita terima. Karena orang tua dulu mengatakan setiap tamu yang kita layani di sana ada seorang malaikat. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati kita semua.